Buku ini adalah sebenarnya perkawinan dengan berbagai teknik. Kalau saya ditanya, kalau bagaimana cara mempengaruhi seseorang, lebih cenderung kita pakai sistem satu. Cara persuasifnya, cara ngomongnya pakai sistem satu. Ketika kita mau mempengaruhi orang, kita harus mengejar yang namanya loss aversion. Bahasa gampangnya, Bu, FOMO. Kali ini kita mau bahas buku tentang selling lagi nih di YouTube channel Coach Antonius Arif. Buku dari siapa? Dari Kevin Hogan. Nah, mungkin kalau yang sudah pernah dengar nih, beliau ini pakarnya influence ya, Kevin Hogan ini. Itu judulnya The Science of Influence. Nah, how to get anyone to say, bagaimana supaya orang itu mengatakan ya. Nah, kita pengen tahu nih. Langsung aja yuk kita tanya dengan Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai. Coach, ini nih ketemu orang, maksudnya orangnya langsung mengatakan ya gitu Betul, ya, dan langsung jualan. Betul. Wah, Jadi Kevin Hogan gimana nih, Coach? Kevin Hogan ini kan kita pernah ketemu ya sama dia langsung ya. Di Vegas. Di Las Vegas gitu, kita ketemu langsung. Jadi Kevin Hogan ini dulu sebenarnya saya kagum sama beliau bukan karena sebagai pakar persuasif dan influence, tapi saya kagum sama beliau sebagai pakar hipnosis. Oh, ternyata beliau ini memang pakar hipnosis. Pakar hipnosis, dan dia termasuk salah satu pendiri sekolah, bukan sekolah ya, kayak lembaga hipnosis yang base-nya di Inggris, dan kebetulan saya dulu bernaung di bawahnya dia. Nah, sampai suatu ketika dia mulai terkenal diri sebagai pakar bisnis, pakar persuasif, dan sebagainya. Saya nggak tahu, mungkin karena dia ngelihat bidangnya berbeda, maka dia pindah ke sana. Nah, buku ini merupakan salah satu buku yang menurut saya cukup bagus. Ini adalah teknik bagaimana mempersuasi orang, dan dia mempercayai bahwa dengan teknik percakapan tertentu bisa mempengaruhi orang. Sebenarnya kalau saya boleh jujur, ini bukunya dia ini bukanlah 100% konsep dia sih sebenarnya. Buku ini adalah sebenarnya perkawinan dengan berbagai teknik. Sebenarnya konsep ini bukan konsep murni dia, karena konsep aslinya itu dari Robert Cialdini, Bu. Robert Cialdini itu pakar persuasif dunia yang menciptakan tentang dan melakukan riset mengenai persuasif. Nah, konsepnya dialah yang dipakai oleh bukunya si Kevin Hogan ini, Bu. Walaupun nanti ada tambahan-tambahan beberapa hal dan sebagainya. Kalau Robert Cialdini mungkin lebih ke arah apa ya istilah science gitu ya, textbook dan sebagainya. Kalau Kevin Hogan lebih ke arah praktikalnya, how to-nya. Nah, itu yang satu. Yang kedua, dia juga mengawinkan tekniknya ini dari teorinya Daniel Kahneman. Daniel Kahneman itu adalah salah satu orang, saya kalau nggak salah ingat, dia salah satu nominator dapat hadiah Nobel untuk berkaitan dengan pikiran. Dia sebut konsepnya namanya sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 artinya misalkan contoh, ketika saya ngomong sesuatu sama ibu langsung bereaksi, itu disebut sistem 1. Kalau sistem 2, ketika saya ngomong sesuatu sama ibu mikir dulu, maksudnya apa ya kok cara ngomong ini ya? Ini tujuannya kemana? Itu namanya sistem 2. Dan lucunya, menariknya, manusia kebanyakan kalau berpikir sesuatu cenderung sistem 1. Ketika mendengar satu hal gitu, gitu, informasinya belum jelas, belum detail, dia nambahin sendiri. Nah, itu adalah sistem 1. Gitu ya, Bu. Kalau sistem 2 dianalisa. Saya kasih contoh. Pernah dengar yang pernah kejadian yang Sri Mulyani yang katanya ngomong tentang guru adalah beban negara? Nah, kalau sistem 1 itu langsung trust begitu aja, percaya itu benar. Kalau sistem 2 akan dianalisa dulu, dia lihat kok mulutnya kok agak beda ya, nggak sama ya. Itu adalah sistem 2. Makanya kenapa banyak kalau saya ditanya, kalau bagaimana cara mempengaruhi seseorang, lebih cenderung kita pakai sistem 1. Cara persuasifnya, cara ngomongnya pakai sistem 1. Tapi pada saat ketika kita mau menganalisa pakai sistem 2. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya manusia paling capek berpikir. Makanya manusia nggak mau berpikir, dengar sesuatu, terima aja, pick up aja gitu loh. Malas gitu. Karena ketika berpikir tuh, apa ya istilah, makan energi yang sangat banyak gitu loh, Bu. Nah, itu yang kedua. Makanya kenapa wajar ya kalau kita kebanyakan mikir sesuatu kan kita lapar mulu ya. Nah, yang ketiga adalah dia menggabungkan teori dari neuroscience dari decision making. Jadi bagaimana seseorang bisa memutuskan sesuatu dengan menggunakan kemampuan otak dan sebagainya. Bagaimana cara kerja otak. Itu yang dibahas dalam buku ini, Bu. Jadi bagaimana cara
di buku ini dibahas. Nah, kita akan bahas beberapa hal, mungkin nggak lengkap ya, pasti kan karena banyak banget ya di dalam teknik itu. Teknik satu, tapi kan konsepnya kita pahamin dulu konsepnya tentang otak satu bukan otak dua. Jadi kita pahamin dulu konsepnya dulu. Berarti ini lebih ke Mempengaruhi kotak satu. mempengaruhi ya. Kotak satu ya. Oh, supaya dia nggak main diterima aja gitu ya. Supaya diterima justru. Oh, justru supaya diterima ya. Betul. Contoh misalkan kalau kita bikin copywriting, iklan itu sistem satu ini pakai. Biar orang nggak terlalu banyak mikir di sistem 2. Iya, iya. Karena memang pada dasarnya orang nggak mungkin mikir sih, Bu. Karena kalau mama kita buat terlalu science, maka akibatnya mereka tuh mutusinnya jadi sulit. Iya. Makanya kenapa penjualan itu sifatnya emosional, bukan logika gitu ya. Nah, yang pertama kita ngomong adalah future self. Jadi setiap orang yang mau mempengaruhi seseorang atau mau mempengaruhi dia supaya membeli, itu tujuan kita adalah membangun masa depannya dia yang lebih baik. Jadi saya contoh gini, saya mau jualan sesuatu pada Bu Ana. Misalkan katakanlah mau jual apa? Obat penurun berat badan. Tujuan saya cuma satu. Pada saat menjual obat itu, tujuan saya adalah ngebangun impian ibu di masa depan ketika ibu turun berat badan. Future self. Jadi artinya, gue happy banget ya badan gue turun gitu loh, future self. Di sini dia membayangkan ya kalau dia Betul. berat badannya. Betul. Nah, itulah yang dibuat copywriting-nya ketika bangun copywriting. Contoh lagi, Bu. Ketika misalkan saya mau jual tentang olahraga, yang dijual bukan sehatnya, tapi yang dijual looking good in the future. Gitu loh, Bu. Kalau dijualnya adalah healthy-nya, mungkin nggak tertarik orang. Ya karena healthy itu tidak mengandung emosional gitu. Tapi kalau looking good, everyone memuji Anda gitu, itu menjadi sesuatu yang menarik di masa depan gitu loh, Bu. Nah, itu yang dijual pertama adalah future self, yang disebut namanya future self. Jadi kalau mau jual misalnya produk asuransi apa? Bukan tentang asuransinya, tapi ketika nanti ada kejadian tertentu, Anda akan aman, keuangan Anda aman, Anda nggak perlu ngabisin uang banyak, perlu minjem kemana-mana dan sebagainya karena sudah ke-cover sama asuransi, kayak gitu, Bu. Oh, oke. Ya, itu yang disebut namanya future self. Yang pertama ya, Bu. Yang kedua adalah ketika kita mau mempengaruhi orang, kita harus mengejar yang namanya loss aversion. Bahasa gampangnya, Bu, FOMO. Oh, fear of Ya, fear of missing out. Jadi biar orang tuh takut rugi kalau dia nggak beli. Contoh, kenapa orang mau beli iPhone? Karena FOMO aja, Bu. Kalau nggak beli kayaknya is there something wrong gitu. Kok gue nggak beli sih? Kenapa gue nggak punya? FOMO aja gitu loh, Bu. Bisa nggak kita create FOMO itu? Nah, kalau semua produk bisa di-create FOMO, maka orang akan berbondong-bondong. Kayak contoh, dulu ada satu teh susu apa ya yang kalau nggak salah dari mana, Taiwan atau apa, yang baru itu juga kan Ibu lihat ya di mall-mall yang baru buka beberapa kan orang pada ngantri panjang gitu. Karena FOMO. Oh, apa Cangge? Apa? Ya kurang lebih kayak gitu, saya lupa apa Cangge atau apa saya lupa namanya. Tapi menunjukkan bahwa itu FOMO. Nah, jadi konsepnya adalah kalau kita mau dapetin sesuatu, ya kita bikin konsep FOMO-nya. Gimana biar FOMO itu muncul? Gimana orang rasanya kalau gue nggak beli sekarang, gue rugi banget. Rugi banget gitu loh. Lu nggak beli, dulu zaman iPod, lu nggak beli iPod kayaknya lu nggak modern deh. Kayaknya lu nggak ngetop deh, lu nggak keren deh. Kayak gitu, Bu. FOMO-nya itu yang di-create. Gitu ya. FOMO ya. Nah, yang keempat adalah, yang paling menarik adalah membangun konsistensi prinsipal. Jadi prinsip konsistensi. Jadi maksudnya gini, ketika kita create sesuatu untuk mempengaruhi ibu, satu kali berhasil, tugas kita harus konsisten terus berhasil. Maka orang cenderung percaya sama kita. Walaupun kita minta sesuatu yang lebih bigger. Contoh, ibu jualan training, harga murah. Lama-lama ibu jual training, harga mahal. Orangnya sudah percaya. Karena konsisten, maka dia percaya. Apalagi kalau ibu create FOMO. Kalau Anda nggak ikut training Neuro Linguistic Programming ini, kayaknya lu bakal ketinggalan deh. Kayak gitu lucunya. Kayaknya kompetitor lo akan lebih jago daripada lu. Kayak kompetitor lo akan lebih pintar pada lu. Misalkan bisa juga, tapi kan ada kompetitor, ada merek-merek lain Neuro Linguistic Programming ini. Betul, tapi ketika Anda belajar dengan kami, ada sesuatu yang berbeda yang di mana tempat lain nggak ada. Itu kita bikin FOMO. Nah, kayak gitu, Bu. Nah, itulah konsep konsistensi prinsipal. Dan yang paling terakhir, Bu, yang mungkin saya sampaikan adalah konsep social proof dan authority. Social proof artinya bukti. Ada buktinya. Makanya kenapa kalau kita jualan kan kita sering minta testimoni kan?
testimoni yang bagus sebenarnya bukan testimoni after class, tapi testimoni sebulan atau 3 bulan after class. Apa yang terjadi? Testimoni pemakaian skincare bukan pada saat itu, tapi 3 bulan setelah dia pakai skincare itu dampaknya apa? Itu social proof. Data-datanya. Otoritas artinya yang bicara itu siapa? Yang ngomong itu siapa? Bahkan ada yang ngomong kayak gini. Coach, kalau lu yang ngomong itu rame ya. Tapi kalau nggak ada lu kayaknya sepi ya. Nah itu otoritas. Sebenarnya bisa jadi bukan karena saya yang lebih pintar ngomong, bukan karena saya figur otoritas yang mereka percaya sama saya, itu yang mereka pegang gitu loh Bu. Gitu loh, jadi itulah yang disebut namanya otoritas. Karena nggak tahu kenapa, mungkin kalau ibu juga sering dengar kan, kayak tadi pagi pun ada orang yang telepon saya yakin kalau dia kemampuan dia lebih tinggi daripada saya. Tetapi ketika berbicara hal yang berbeda, dia pasti nanya saya. Itu yang disebut namanya otoritas. Otoritas. Oh, oke. Nah, berarti untuk membuat customer kita mengatakan yes itu yang paling utama itu sih ya Coach ya. Future self-nya dulu, figur otoritasnya, bikin create FOMO-nya, bikin bukti-buktinya, social proof dan sebagainya. Yang paling penting juga itu. Jadi yang paling mudah nih yang figur otoritas juga kali ya Coach. Iya, betul. Tapi kan create otoritas tuh nggak mudah, Bu. Iya sih. Ya kecuali dia pakai baju dokter udah kelihatan ya. Langsung dia dokter gitu kan. Jadi pada dasarnya jangan buru-buru kita mempengaruhi orang langsung kasih solusi, tapi kasih emosi-emosinya dulu, apa emosinya, sehingga dia kemuncul yang tadi future itu ya. Aduh kayaknya gue feel good banget ya kalau gue bisa melakukan itu. Nah makanya kenapa banyak iklan yang mengandalkan ke future self, create FOMO, dia create otoritas, kasih bukti, itu yang dia bisa jualannya. Di buku itulah, itu yang dibahas dalam buku itu. Oke, nah sahabat sales, menarik banget ya, ternyata untuk mengatakan yes itu ada beberapa step-step yang dikasih tahu ya sama Kevin Hogan ini. Itu yang akan nanti membantu kita untuk terjadi penjualan gitu ya Coach ya. Dan mereka, orang yang beli itu langsung, oke, tertarik ya, karena FOMO kan. FOMO, ya betul. Nah, sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar buku kita kali ini, langsung aja dilayangkan supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Sampai jumpa dengan buku-buku selling menarik lainnya dengan saya Namelani. Dan saya Coach Antoni. Saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda. Sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.